Shalom. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kata-kata panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, apa kabar? Katakan aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu. Ya. Saya membagikan firman Tuhan hari ini. Ya. Lanjutan. Apa judulnya minggu kemarin? Memahami mengenai pengampunan Tuhan. Betul ya? Memahami mengenai pengampunan Tuhan. Hah? Oh, memahami tentang pengampunan Tuhan. Iya. Bagian kedua. Ya. Bapak Ibu, apa yang membuat orang Kristen jadi lemah dan tidak produktif? Ya. Jawabannya adalah karena mereka tidak memahami tentang pengampunan Tuhan. Ya. Sebetulnya itu sudah, apa yang saya ucapkan tadi adalah kesimpulannya. Sudah, kalau kesimpulan berarti selesai. Ya kan? Jadi apa yang membuat orang Kristen hidupnya menjadi lemah, menjadi tidak produktif, sakit-sakitan, kalah, dan berbagai macam? Karena mereka tidak memahami tentang pengampunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Oke, saya jelaskan. Oke. Ya, baik. Saya bercanda. Saya akan jelaskan bagaimana, apa yang terjadi, kenapa orang Kristen tidak memahami pengampunan Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah bagikan salah satunya adalah orang Kristen seringkali merasa bahwa mereka itu kayak semacam belum diampuni gitu loh. Kayak itu enggak abdol, ya, tidak merasa bahwa sudah diampuni. Kalau tidak harus mengakui. Tapi kalau ditanya, kamu yakin Tuhan mengampuni kamu? Yakin? Pasti jawabannya yakin. Ya, tapi ada juga nggak tahu juga sih. Nah, gitu kan? Nah, karena yang bilang nggak tahu juga sih ini yang tidak memahami tentang pengampunan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya berapa kali Tuhan mengampuni manusia? Satu kali jawabannya. Berapa kali peristiwa pengampunan itu terjadi? Satu kali. Kapan peristiwa pengampunan itu terjadi? Saat kapan? Hah? Saat kayu salib. Saat kematian kayu salib. Pertanyaannya kan, kapan peristiwa pengampunan itu terjadi? Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Oke. Kalau pengampunan Tuhan itu terjadi satu kali dan peristiwanya satu kali, kenapa kita harus minta ampun berkali-kali? Itu maksud saya. Ya, kenapa kita harus minta ampun berkali-kali? Jadi memang agak susah untuk menerima hal ini karena kita sudah terlalu lama dicekok atau diajarkan dengan sesuatu yang memang harus dilakukan berkali-kali. Jadi seolah-olah kita tuh belum diampuni. Seolah-olah saya itu belum diampuni. Aduh. Karena bikin dosa, minta ampun lagi. Bikin dosa lagi, diampuni lagi. Bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Terus yang terjadi kayu salib yang katanya satu kali itu bagaimana? Ya itulah Bapak Ibu. Susah kayaknya tuh. Untuk orang-orang bisa memahaminya. Tapi sebetulnya tidak susah. Kalau kamu buka hatimu, kalau saudara membuka hati, mau memahaminya, mau mengerti, percaya saja. Tuhan akan mewahyukannya, akan memberikan pengertian kepadamu, akan membuka pikiran pas. Oh, kute maksudnya. Nah, kalau sudah kute maksudnya tuh, sip, mantap sudah. Kau sudah dapatkan pewahyuannya. Ya, saya juga memulai dari satu hal yang juga saya tidak paham. Tetapi karena saya membuka hati saya, Tuhan tolong saya untuk memahami bagaimana pengampunanmu itu terjadi. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya bagikan minggu lalu, saya mengingatkan bahwa jangan menaruh pengampunan yang kau terima berdasarkan pengakuanmu. Itu yang kedua. Ya. Karena kita rasa kalau saya nggak ngaku, saya nggak diampuni. Ya, gitu. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk tidak boleh mengaku dosa. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk tidak boleh mengaku kesalahan. Kalau saudara berbuat salah dengan orang lain, masa kamu nggak minta ampun? Masa kamu tidak minta maaf, ya kan? Gita, ya. Kalau kamu
bikin salah sama temanmu, kamu minta maaf atau tidak? Minta maaf. Pernah nggak? Pernah. Kenapa kita harus minta maaf? Karena kita sedang membangun suatu hubungan yang baik. Ya, betul? Tetapi bukan karena supaya kau menerima pengampunan dari Tuhan. Karena kau, Tuhan, ya, aku salah Tuhan. Ya, semacam kayak seorang anak bikin salah, Pak, maaf Pak. Tapi bukan untuk menerima pengampunan yang kau ungkapan yang kau terima, pengakuan yang kau bukan yang kau terima, pengakuan yang kau lakukan, ungkapan yang kau lakukan, itu adalah sesuatu peristiwa atau suatu kejadian atau sesuatu yang harus kau lakukan, bukan untuk menerima perkenanan dalam hidupmu. Engkau sudah berkenan, engkau sudah anak. Karena kau harus mengatakannya, mengungkapkannya, saya salah. Ya udah, salah. Ya oke, nggak apa-apa. Gitu aja. Paham? Ya. Tetapi tidak perlu juga kita harus mengaku dosa atau mengaku kesalahan terus-menerus kalau kita tidak berbuat salah. Oke? Nah, jadi begini. Karena dasar konsep itulah yang membuat orang Kristen yang salah tadi merasa ya Tuhan ngampuni juga kok, apa Tuhan ngampuni juga kok. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bikin dosa berkali-kali, minta ampun berkali-kali. Bikin dosa terus, minta ampun terus. Sebetulnya goal saya bukan seperti itu. Goal saya adalah supaya kamu enggak lagi bikin dosa. Enggak perlu lagi apa yang kau harus minta ampun, apa yang harus kau akui kalau kita tidak bikin dosa. Ya? Oke, jadi saudara akan mendengarkan selanjutnya. Part 2, ini dia. Saya tadi hanya mereview apa yang saya bagikan minggu lalu. Part 1 ya. Dengar Bapak Ibu. Kita sudah diampuni 2000 tahun yang lalu. Katakan amin. Ya. Di mana ayatnya? Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kita sudah diampuni 2000 tahun yang lalu. Kita buka ayatnya dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Sudah? Sudah dapat? Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Ini jelas sekali audiens kepada dia berbicara adalah bukan orang-orang Yahudi. Karena dikatakan belum disunat secara lahiriah. Kalau orang Yahudi pasti disunat secara lahiriah. Ya, masih bayi aja, nggak tahu berapa hari itu ya, atau berapa bulan. Orang Yahudi itu cowok itu sudah disunat. Ya, ini jelas konteksnya, audiensnya adalah. Maka saya selalu mengajarkan para saudara, kalau baca Alkitab lihat konteks. Kepada siapa dia bicara? Kepada orang Yahudi, kepada orang bukan Yahudi, ya, yang belum percaya, atau kepada orang yang percaya. Jadi ada tiga audiens. Kepada orang Yahudi, kepada orang Yahudi atau orang non Yahudi yang sudah percaya, ketiga kepada orang yang bukan Yahudi tetapi belum percaya. Lihat konteksnya. Nah, dari situ baru kita memahami, baru mengerti apa maksud daripada firman Tuhan itu. Nah, ini dia. Bukan untuk orang Yahudi ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau dikatakan belum disunat secara lahiriah, itu bicara juga untuk kita hari ini. Audiensnya adalah kita hari ini. Ya. Orang yang seperti kita yang belum percaya dulunya. Nah, dikatakan telah dihidupkan, sudah dihidupkan Tuhan hari ini karena kita percaya bersama-sama dengan Yesus. Sesudah apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kapan kita dihidupkan? Halo? Kapan? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ketika pelanggaran saudara sudah diampuni, ya, maka saudara dihidupkan. Nah, dengan bagaimana caranya Dia mengampuni segala dosa kita? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Jadi saudara dan saya ketika kita jatuh dalam dosa itu, kita tuh seperti orang yang berhutang. Berhutang itu ada suratnya. Ya. Di mana kalau kita berhutang ada suratnya? Kapan? Hah? Di bank katanya. Ya. Tapi orang itu bukan ngutang, itu kredit katanya. Ah iyalah, oke lah, lebih supaya lebih halus gitu. Supaya kalau hutang itu kayaknya kurang pas gitu kan. Betul? Ya. Kita kredit. Nah, ini semacam itu. Jadi kalau hutang itu surat itu menjadikan suatu perjanjian. Ada suatu perjanjian. Kalau kita tidak menepati atau tidak membayarnya, kita bisa dihukum. Tapi kalau nggak ada suratnya, kita nggak usah bayar, juga nggak apa-apa, ya kan? Mau dituntut kemana? Tuntut kemana saja ke jalur hukum mana? Nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ya, iya kan? Kalau nggak ada buktinya susah dituntut. Walaupun secara hati nurani buat yang hutang dia tetap bersalah. Tetapi untuk dibawa ke jalur hukum agak susah untuk dibuktikan. Jadi agak susah untuk menjeratnya. Nah, sama dengan ini, yang kita alami ini. Ini ada suratnya. Surat hutang dikatakan. Oke? Nah, kalau surat itu maksudnya konsepnya adalah menghapuskan surat hutang, berarti hutang yang ada dalam surat itu dihapuskan, diselesaikan, dibayarkan, nah gitu. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, iya kan? Surat hutang itu mendakwa loh, mengancam loh. Karena kalau kau tidak membayar, kamu akan begini, kamu akan dituntut, kamu akan disita barangmu atau apa menjadi jaminan, semuanya disita. Makanya dikatakan mendakwa, mengancam, betul? Dan itu semuanya surat hutang tadi yang isinya mendakwa dan mengancam. Firman Tuhan mengatakan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Contoh, cara Yesus untuk membayar hutangnya, menyelesaikan itu dengan apa? Dengan mati, memakukan. Karena itulah caranya membayarnya. Oke? Amin Bapak Ibu. Jadi pengampunan atas kita adalah hal yang sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat Kolose tadi itu menjelaskan kepada saudara bahwa dengan jelas dikatakan bahwa ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara. Dengan cara apa? Menghapuskan surat hutang. Jadi pengampunan atas hidup saudara dan saya itu sudah terjadi. Already. Sudah selesai. Finish. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah mengampuni seluruh dosa kita di kayu salib. Itu terjadi jauh sebelum kita lahir. Betul? Ada yang di sini mengalami penyaliban Yesus setelah kamu lahir? Ada? Gak ada. Ya berarti semuanya jauh terjadi sebelum kita lahir. Oke. Semangat ya. Jadi jauh sebelum kita melakukan apapun. Jadi pengampunan itu sudah terjadi jauh sebelum kita lahir. Amin. Jauh terjadi sebelum kita melakukan apapun. Kita belum lahir kok. Kita belum melakukan apapun. Apa artinya kita belum melakukan apapun? Apa? Kita belum melakukan dosa. Kita belum melakukan kesalahan. Kita belum melakukan pelanggaran. Dan firman Tuhan mengatakan pengampunan itu sudah terjadi. Halo. Jadi ini yang orang Kristen tidak diajarkan, tidak paham. Mereka berpikir bahwa pengampunan itu sesuatu yang kalau mereka bikin dosa, mereka bertobat, lalu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, dan ulang-ulang seperti itu. Padahal makna rohani yang sebenarnya terjadi, pengampunan itu already sudah terjadi. Sebelum kita ada, Tuhan sudah mengampuni. Nah, karena kita paham kita sudah diampuni, itulah yang menjadi dasar kita untuk tidak berbuat dosa. Karena kita paham kita sudah dikasih, oke, saya mau bertanya kepada saudara, apa dasar Tuhan mengampuni saudara? Kasih. Good.
Kalau kamu tidak punya kasih sama orang, nggak mungkin kamu akan ampuni dia. Betul? Kalau ada benci dalam hatimu, biar sampai yang kubur tidak akan kuampuni. Itu kan. Sering jadi seperti itu kan? Ya kan? Nggak punya kasih dalam hatinya. Oke? Karena pengampunan itu didasarkan oleh karena kasih, maka ketika kita yang menerima pengampunan, ketika kita adalah orang yang menerima kasih Tuhan, maka kita membalas kasih itu. Membalas pengampunan Tuhan. Dengan apa? Dengan berbuat sesuatu yang baik dan tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Amin. Oke. Jadi kita itu Bapak Ibu, coba saudara cek aja. Banyak sekali orang Kristen itu, ya, yang hari ini tidak melakukan dosa itu karena takut masuk neraka. Takut kena kutuk, takut kena penyakit, takut kena apa. Takut semua karena ancaman dan hukumannya. Tapi coba cek, tanyakan. Berapa orang Kristen yang tidak bikin dosa karena dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan? Coba tanya cek orang Kristen, kenapa dia tidak bikin dosa? Kenapa dia tidak melakukan pelanggaran? Karena dia menyadari bahwa Tuhan sudah sangat sayang dan mengasihi dia. Sedikit kita temukan. Makanya konsep ini yang harus diubah. Konsepnya harus diubah. Kita harus memahami bahwa segala hal yang kita tidak lakukan atau pelanggaran atau dosa yang tidak kita lakukan, itu konsep dasarnya harus benar, harus kembali kepada yang sebenar sesungguhnya. Karena kita menyadari kita sudah diampuni dan karena kita menyadari karena kita sudah dikasihi. Saya berulang mengatakan, bagaimana mungkin engkau berbuat jahat kepada orang yang baik sama kamu? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, konsep inilah yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita berbuat jahat kepada Tuhan, melanggar perintah-perintahnya? Jadi dasarnya bukan neraka, dasarnya karena kasih. Dasarnya bukan karena takut, dasarnya karena kasih. Paham? Amin? Ini dia. Makanya memahami pengampunan Tuhan itu seperti ini. Supaya saudara benar, on the track. Ya, jadi perilaku kita tidak ada urusannya Bapak Ibu dengan pengampunan Tuhan. Jadi perilakumu tidak ada urusannya dengan pengampunan Tuhan. Jadi di pasal 1 dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 ya. Kita tidak usah baca, tapi disitulah ayat yang mengatakan bahwa hendaklah kau mengaku, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Dia dengan setia dan adil akan mengampuni segala dosamu dan akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi ayat ini yang seringkali menjadi dasar bagi kita kenapa kita harus mengampuni, harus minta ampun sama Tuhan. Ya. Itu konteks sesuatu yang dalam kitab 1 Yohanes itu, Yohanes menunjukkan suratnya kepada orang yang tidak percaya. Nah, itu yang sudah pahami. Jadi ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bukan untuk saudara. Ingat baik-baik. Tapi orang Kristen tidak mengetahui, tidak memahami konteks daripada cerita di ayat itu. Itu adalah ayat yang ditujukan bukan untuk orang yang percaya, tetapi untuk orang yang tidak percaya Yesus saat itu. Makanya dia katakan, ya, saya tadi katakan bahwa di dalam 1 Yohanes 1 itu menunjukkan Yohanes menunjukkan suratnya kepada orang yang tidak percaya, yang tidak melihat kebutuhannya akan pengampunan Tuhan. Gitu dia. Kemudian di pasal 2-nya, Yohanes menulis kepada orang benar. Yohanes menulis kepada orang benar, menulis kepada saints, orang-orang benar. Di 1 Yohanes 2 ayat 12, dia katakan seperti ini, 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ya, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saya ulang lagi, aku menulis kepada kamu anak-anak, katanya, sebab dosamu telah diampuni karena namanya. Coba saudara perhatikan kata telah, sudah diampuni karena namanya. Kalau dikatakan telah, sudah, kenapa kita kayak merasa lagi belum? Ini firman Tuhan, ini para rasul, bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dia katakan finish, sudah selesai, sudah diampuni, sudah disembuhkan. Amin.
Sudah diberkati. Engkau sudah menang. Engkau sudah bebas. Jadi makna sudah selesai itu seluruh perkara apa dalam kehidupanmu udah ditanggung, udah diselesaikan, udah diampuni, udah diberkati, udah disembuhkan. Itu makna kata sudah selesai. Amin. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dosa Anda sudah diampuni, apalagi yang harus Anda akui. Oke? Oke Bapak Ibu? Sudah paham maksud saya? Kalau sudah diampuni, apalagi yang harus Anda akui. Tapi Bapak kayaknya nggak abdul kalau saya nggak mengakui. Gimana caranya? Oke, saya ajar caranya. Gimana caranya mengakui? Begini caranya. Tuhan, terima kasih. Aku mengakui, mendeklarasikan, mengatakan hari ini bahwa dosaku sudah diampuni. Nah, gitu. Kalau kayak pengen tetap mau mengakui, mau pengakuan kan, kayaknya nggak abdul kalau nggak ada pengakuan gitu. Ya pengakuannya seperti itu. Aku bersyukur dan aku mengakui hari ini Tuhan bahwa dosaku sudah diampuni. Nah, jadi mengakuinya bukan mengaku dosa, tapi mengakui sudah diampuni Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita diampuni oleh karena darah Yesus. Amin. Ayatnya di mana? Ibrani 9 ayat 22. Ya, saya katakan pengampunanmu tadi, saya katakan di awal, pengampunanmu terjadi bukan karena pengakuanmu, tapi pengampunanmu terjadi karena darah Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Firman Tuhan berkata, Ibrani 9 ayat yang ke, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Halo? Di bawah hukum Taurat, di bawah hukum perjanjian lama, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di perjanjian lama, saudara yang pernah hidup di perjanjian lama, pernah? Hah? Pernah? Oh nggak pernah. Oke, puji Tuhan ya. Saya pikir sudah pernah. Kayaknya pernah deh. Waktu belum mengerti tentang kasih karunia. Ya kan? Hukum Taurat. Ya. Nah, di situ dikatakan gini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Benar. Dulu orang Yahudi, mereka nggak ada pengampunan kalau mereka nggak bawa lembu nih, nggak bawa kambing, nggak bawa domba, nggak bawa burung, nggak ada pengampunan. Coba kebayang nggak kalau aturan hukum Taurat itu berlaku sampai sekarang? Kamu harus punya lahan yang besar untuk piara ya kan? Kalau dosamu besar, korbannya apa? Sapi. Kalau dosamu agak sedang, dosamu kambing nggak apa-apa. Kalau dosamu kecil, burung terkukur lah. Kecil lagi, burung layang-layang atau burung walet, nah gitu kan. Atau burung di apa tuh? Yang di padi itu apa? Yang di sawah itu? Burung emprit, nah, burung pipit. Burung pipit yang kecil, nah, dikasihi Tuhan terlebih diriku. Amin. Yes, kasih Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi syaratnya untuk menerima pengampunan harus ada penumpahan darah. Itu alasannya Yesus mati. Darahnya tertumpah, tercurah untuk mengampuni saudara. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, penumpahan darahnya berulang-ulang. Karena yang dipakai untuk korban itu adalah korban yang binatang, hewan. Bukan korban binatang yang kudus. Jadi dianggap kudus saja supaya nggak ada cacat bercelanya. Tapi korban berikutnya itu Yesus sebagai domba anak domba Allah. Yaitu Yesus itu sendiri yang kudus menjadi manusia untuk menyelesaikan semuanya. Jadi apa yang menjadi bayangan di hukum perjanjian lama digenapi oleh Kristus dalam perjamuan malam terakhir, Matius 26, ya. Yesus menjelaskan dasar pengampunan dosa kita. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wah, sebab inilah darahku, kata Yesus. Yesus sendiri yang mendeklarasikan, inilah darahku. Dia katakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bagi siapa? Ada saudara nggak di dalam kata banyak itu? Ada. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosamu oleh pengakuan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Karena darah Yesus yang tertumpah itulah yang menyatakan, yang mendeklarasikan, declare bahwa Ken, kamu sudah diampuni. Rachel, kamu sudah diampuni. Amin. Gita, kamu sudah diampuni. Bawi, kamu sudah diampuni. Amin. Darah Yesus dia mendeklarasikan, dosamu sudah diampuni. Bukan nanti, tapi sudah diampuni. Haleluya. Praise the Lord. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada persyaratan tambahan di dalam kalimat itu. Yesus tidak bilang kalian harus mengaku dosa dulu baru diampuni. Enggak. Dikatakan darahnya, dan hanya darahnya saja yang menghapuskan dosa kita dan yang menyediakan pengampunan untuk hidupmu. Amin. Nah, dalam pasal 1 surat Yohanes 1 mungkin telah memberi kesan bahwa kita diampuni hanya jika kita mengaku. Yang tadi saya katakan. Tetapi Yohanes telah membuat jelas bahwa bukan pengakuan, tapi karena darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Jelas sekali dikatakan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, tolong ingat baik-baik. Ya, ingat juga bahwa pengakuan yang alkitabiah bukanlah mendata semua dosamu. Oke? Ingat baik-baik bahwa pengakuan yang alkitabiah bukanlah pengakuan yang mendata semua dosamu, dari dosa besar, kecil, besar, sedang, kecil sampai dosa yang tidak disadari. Saking banyaknya dosa enggak ingat. Ya kan? Coba saudara, kalau dasarnya pengampunan, minta ampun, emang kamu ingat semua dosamu? Gimana kalau satu ketinggalan? Ups, kata Tuhan, maaf, waktu di surga nanti. Kata malaikat, kamu kelupaan satu dosamu yang tidak kamu akui. Yang mana? Kan lupa kan? Apalagi punya short memory. Short apa namanya? Memori pendek. Ya kan? Lupa. Ups, maaf, kata malaikat, kamu lupa satu dosa ini, kamu tidak akui. Maaf, kamu nggak bisa masuk surga. Sana, seberang sana, teman-teman di sana. Yang lupa-lupa ngaku dosa di sana. Yang lupa-lupa ngaku dosa. Kebayang nggak kalau seperti itu? Ya kan? Betul? Ya, jadi dasarnya adalah pengakuan yang sesungguhnya yang kita biar itu bukanlah mendata semua dosa-dosamu. Kalau dosamu kelupaan, makanya karena saking takutnya kelupaan itu, makanya orang Kristen bikin doa seperti ini. Dosa yang saya sadari maupun tidak saya sadari. Atau sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Ya. Jadi pengakuan yang benar adalah respons positif. Saya ulang lagi. Pengakuan yang benar adalah respon positif atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Pengakuan adalah memperbalkan iman. Pengakuan adalah memperbalkan itu apa? Mendeklarasikan, menyatakan imanmu, itu pengakuan. Pengakuan adalah berkata seperti ini, Tuhan Yesus, terima kasih darahmu yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosaku. Terima kasih untuk darahmu sudah dicurahkan untuk pengampunan dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah diampuni. Tadi saya katakan, terima kasih Tuhan karena Engkau mati, aku sudah diampuni. Jadi jangan pernah lupakan Anda sudah diampuni, Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah melupakan sedikit pun sehari pun bahwa engkau sudah diampuni. Ingat itu baik-baik. Ya, saya dalam beberapa waktu ini Bapak Ibu akan berkhotbah tentang seri pengampunan. Dengarkan, jangan miss. Saya akan bagikan untuk supaya saudara betul-betul menjadi orang yang sangat memahami bahwa engkau adalah orang yang diampuni sepenuhnya. Amin.
Jadi jangan pernah lupakan bahwa engkau adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. Apa alasan nomor satu yang membuat orang Kristen lemah dan tidak produktif dalam pengenalan mereka akan Tuhan Yesus? Karena mereka berpikir seperti ini. Ini ada ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Ini yang seringkali mereka berpikir seperti ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi mereka berpikir bahwa dosa itu hanya dihapuskan yang dulu saja. Oke? Tidak, mereka pikir, oh dosa yang dulu sudah dihapuskan, berarti ya sekarang belum dong. Nanti belum dong. Ya kan? Padahal konteksnya bukan seperti itu. Halo? Konteksnya apa? Rasul Petrus mengatakan bahwa dosamu itu, kamu tuh jangan tertuduh dengan masa lalumu. Jangan rasa bersalah. Kan ada orang Kristen seperti itu kan. Ada rasa bersalah pada masa lalunya. Pelanggaran perbuatan yang dia bikin. Makanya Rasul Petrus mengatakan, ya, bahwa dosa-dosamu yang dahulu telah dihapuskan. Jadi untuk membuat orang gereja, orang percaya tidak untuk membuat orang gereja, untuk membuat orang percaya atau membuat gereja Tuhan menjadi tidak berdaya, gampang sekali. Bagaimana caranya? Musuh iblis hanya perlu membuat gereja atau orang percaya lupa bahwa mereka sudah diampuni sepenuhnya. Itu saja. Jadi bagaimana cara iblis beroperasi dalam kehidupanmu adalah membuat engkau lupa bahwa engkau sudah diampuni. Selesai, saudara. Maka saudara akan menjadi rasa bersalah, tertuduh. Memang sangatlah mudah melupakan bahwa kita sudah diampuni saat kita berdosa. Ya, itulah perlunya mengaku atau memperkatakan firman Tuhan atas diri Anda, atas dirimu. Jadi Bapak Ibu, lain kali jika kita ada yang tersandung dalam kehidupan, ada yang gagal dalam hal mentaati Tuhan, jangan berlaku introspektif atau sibuk memeriksa diri sendiri. Aduh, gimana? Tapi begini, seharusnya bagaimana? Tapi biarkan imanmu yang melakukan tugasnya. Ya, tinggal introspeksi, lihat, ya, aku memang salah. Tuhan, aku percaya bahwa aku diampuni. Tinggal buat satu keputusan pengakuan dalam dirimu, iman dalam dirimu. Ya, aku nggak mau bikin lagi. Bukan alasannya, bukan lagi dasarnya neraka, tapi ya, aku harus responi kasih Tuhan untuk nggak lagi bikin ini, untuk lagi nggak buat ini. Apa yang kita lakukan? Maka di situ terjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Jadi pandang dirimu, ya, di cermin dan ucapkan dengan lantang bahwa aku sudah diampuni sepenuhnya. Aku sepenuhnya orang yang sudah diampuni Tuhan oleh karena darah anak domba Allah. Katakan amin. Lihat cermin, lihat dirimu. Ingat, yang pertama yang harus kau lihat pada saat kau bercermin, akui. Jika kau laki-laki, aku ganteng. Jika kau perempuan, aku cantik. Saya hanya bercanda. Saya bercanda. Kemudian Bapak Ibu, saudara, yang harus kau akui yang sebenarnya adalah bahwa aku sudah sepenuhnya diampuni oleh darah anak domba. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Saudara diberkati Tuhan? Saudara dapatkan sesuatu? Amin. Yes. Ya. Saudara bisa lihat lagi nanti di rekaman, mau dengar lagi di Facebook atau di YouTube, ya. Nanti akan di posting di YouTube BFA Kasongan. Ya, akan segera juga hadir TikTok BFA. Ya, selesai. Bikin, kalian yang bikinnya. Sudah ada? Oke, bagus. Ya, dan di TikTok. Silakan share kalau sudah diberkati Tuhan. Boleh saudara share ke orang, teman-temanmu untuk dengarkan ini.